Kecuali mereka yang hartanya sedikit lebih tenang daripada mereka yang hartanya banyak. Kecuali mereka-mereka yang benar-benar mengembalikan hatinya kepada Allah, mereka lebih tenang. Sholat tenang, mutus kerjaan setengah jam, nutup toko buat sholat, ya tenang. Mungkin sekelas pabrik, sekelas perusahaan diminta tutup setengah jam setiap zuhur, pasti yang dikeluarkan kalkulatornya. Kalau karyawan saya ribuan berhenti, maka terhentilah. Hitung. Padahal belum pernah ada pabrik tutup atau pabrik libur setengah jam isoma musim serentak untuk sholat berjamaah di masjid bagi yang muslim dan muslimah terus bangkrut tuh belum ada gara-gara sholat zuhur. Tapi ada orang toko maaf cuman peracangan biasa, tapi kalau sudah sholat ditutup, bahkan zuhur asar yang nggak melarat-melarat, yang nggak bangkrut-bangkrut, malah ada ketenangan jiwa. Itulah orang-orang yang sudah mengenal daripada ilmu, mengenal daripada itulah dunia. Di dunia ini karena Allah hadat memang sudah penuh dengan cobaan dan penuh dengan penyakit. Kalau ada orang kena sakit sambat ya normal, cuman berlebihan nggak boleh. Harus diingatkan ke diri kita sendiri. Kalau kenapa? Ya memang tempatnya sakit. Beliau sudah ngomong. Makanya kalau guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para habib kita ditanya, Kiai Habib kok pengajiannya nggak mari-mari, subuh lanjut pagi, pagi lanjut siang, gak istirahat pun sepuh, sudah sepuh, umur 50 Ustaz, umur 55, ad-dunya daru ta'ab la rohata fiha. Dunia ini tempatnya capek, tinggal mau dipilih capek yang bagaimana. Mau capek untuk dunia witok, tetap ujung-ujungnya capek. Mau capek karena akhirat juga ujung-ujungnya capek. Tapi bedanya kalau capek untuk dunia, ya yang mereka bangun itulah hasil dari capeknya. Apa yang mereka kumpulkan ada di rekening, ya itulah hasilnya. Apa yang mereka tumpuk daripada sertifikat dan BPKB, ya itu hasilnya. Tapi ada orang yang memang mencapekkan diri untuk akhirat. Dan mereka pulang daripada rumah ini, yaitu daripada dunia, tidak meninggalkan banyak daripada hal-hal yang bisa ditumpuk, hal-hal yang bisa dikumpulkan. Tapi ketika di akhirat mereka menerima rapotnya, menerima daripada hasil ibadahnya, hasil capeknya. Sehingga orang yang menjadikan dunia capek untuk ibadah kepada Allah baru merasakan rohah, baru merasakan istirahat yang sebenarnya ada di akhirat. Wa ujinat bil munaghisati wal mukaddirat. Dunia ini kalau mau dibagikan, mau digambarkan bagaikan tepung, maka atau bagaikan adonan dan roti, maka dunia ini adalah isinya penuh dengan kekotoran dan kekeruhan. Kita bisa gambarkan bagaimana kalau ada orang di depan kita bikin roti, bikin adonan, bikin masakan, enggak pakai penghalang tangan, kemudian tangannya kotor, garuk-garuk, kemudian megang A, megang B, campur jadi satu. Maka kita akan ada rasa jijik untuk memakannya, jijik untuk melihatnya. Katanya Habibullah Haddad, begitulah dunia. Sebagaimana kita jijik ngelihat tangan yang nyampel di mana-mana menjadi satu, ada satu adonan, begitulah dunia. Segala kekeruhan hidup, segala kesumpekan hidup, segala kerancuan hidup ada di dunia. Saya mau lepas dari ini semua, nggak bisa kecuali alasannya, kecuali satu, yaitu meninggal. Nggak ada. Kalau mau cari istirahat, mau cari leye-leye yang sebenarnya hanya ada di akhirat, dan itu ada di surganya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita masuk orang-orang yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini juga dipenuhi dengan hal-hal yang musghilat wal mulhiyat, hal-hal yang membuat orang itu sibuk dan terlalaikan dari Allah. Ya ini memang, kalau kita nggak pinter-pinter manage, tidak pinter-pinter memilah dan memilih dunianya kita, maka dunia yang kita punya akan membuat kita lupa daripada Allah, akan membuat kita lalai daripada Allah, akan membuat kita sibuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya umat Islam nggak boleh punya dunia, bukannya umat Islam harus hidup melarat, enggak. Umat Islam harus kaya. Yang bisa kaya ada kesempatan yang kaya. Kenapa? Ya masjid-masjid ini juga butuh semua orang kaya. Pesantren madrasah juga butuh semua orang kaya. Bukan berarti nggak boleh belajar ilmu umum, belajar yang tinggi. Apa itu, umat Islam juga perlu psikolog-psikolog handal, perlu orang-orang, tapi jadikan dunia ini untuk akhirat. Orang punya harta triliunan boleh,
Tapi harus sadar, tak niatno triliunan saya untuk akhiratnya Allah. Tidak nolak pengemis, triliun nolak pengemis izin. Tidak nolak pengemis, tidak nolak proposal, tidak nolak ini, tidak nolak itu, semua dikasih. Termasuk dakwah kepada Allah. Nanti ada yang mempunyai kendaraannya untuk Allah. Ya untuk pribadi, ya untuk refreshing, ya untuk rekreasi, juga harus ada untuk Allah. Ada orang punya kendaraan layak, punya kendaraan di atas standar atau standar. Ketika dihitung sama dia perjalanannya, lini masanya dihitung penuh dengan urusan dunia tok. Kerja, refreshing, kerja. Untuk Allahnya nggak ada. Untuk majelisnya nggak pernah. Pernah hadir majelis tapi dia sendirian, teman-temannya naik sepeda motor digeledak no. Harusnya diajak, apalagi musim hujan. Kenapa? Supaya dunianya saya, yaitu mobil, bisa menjadikan akhirat. Simple kok. HP juga dunia. Tergantung siapa mau capek-capek dengan HP, bisa. Tergantung capek dengan HP yaitu dunia, dengan nilai yang positif atau yang negatif, bebas. Maka semua yang kita punya bukan berarti keluar dari sini kita buang semuanya, enggak. Tetap dipertahankan, tapi jangan lupa niatnya. Dunia yang saya terima hanya titipan dari Allah. Dunia yang saya terima dijadikan untuk akhirat, sehingga kita enggak termasuk daripada orang-orang yang hisabnya berat. Karena semua dunia halaluha hisab wa haramuha azab. Dunia ini halalnya dihisab. Nabi Sulaiman itu nabi, menjadi nabi yang paling terakhir masuk ke surga karena nabi yang kaya, yang lainnya miskin. Kalau dalam ilmu fikih disebutkan nabi itu jumlahnya 124.000. Insyaallah itu 124.000. Nabi Sulaiman antri 24.000 itu belakang dewi, paling akhir nomor 1000 sekian. Kenapa? Padahal nabi yang hebat daripada nabi yang lainnya, nabi yang disebutkan di Al-Quran, padahal nabi yang lainnya nggak disebutkan di Al-Quran. Lo kok bisa? Karena kaya. Lah kita bayangkan, kalau ini nabi aja tetap taruh paling belakang karena kekayaannya, padahal disebut di Al-Quran. Lalu kita bukan nabi, kita nggak pernah disebut dalam Al-Quran secara terang-terangan. Paling kita disebut mukminun, muslimun, ittaqullah, ayyuhal muttaqun, gitu aja. Belum nama kita nggak disebut Al-Quran. Bagaimana kalau kita nggak menjadikan dunia kita untuk akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ini sedikit clue daripada Lahfiullah Haddad, bagaimana dunia ini tempatnya capek. Silakan dipilih capek untuk apa, dan silakan mengambil hasil dari capeknya kelak ada di akhirat. Kemudian dunia ini adalah banyak sawarif anit ta'at. Dunia ini perlu kita hati-hati, karena dunia baik sifatnya harta kita, atau keluarga kita, atau teman kita, atau tetangga kita, atau dunia dan juga isinya, acara-acaranya, planning-planningnya, program-programnya, apapun yang di dunia, jangan lupa Allah Haddad, lebih banyak mengajak orang untuk enggak taat kepada Allah daripada yang taat. Monggo diambil, mau HP boleh, mau TV boleh, mau YouTube boleh. Prosentasekan kira-kira dakwah Islam di YouTube dunia ini menguasai berapa persen dibandingkan dengan yang tidak-tidak. Saya lihat, ya Allah, mesamin itu, walaupun setiap pengajian ada live, setiap sholawatan ada live, semua punya YouTube. Sak kuat-kuat orang bikin YouTube, lebih kuatan orang dunia bikin YouTube. Kalau ini sak majelis punya YouTube, sak masjid punya YouTube. Kalau orang-orang di barat satu orang punya YouTube, kalah. Yang ini masak, yang ini anak kecil, yang ini sak macamnya. Prosentasenya sudah kalah. Itulah dunia memang membuat orang lebih banyak sawarif, membuat orang belok daripada urusan taat kepada Allah. Nah, kita harus hati-hati. Ketika ada dunia datang kepada kita, apapun itu, mau program, mau ajakan, mau undangan, mau kerjaan, mau harta, kita lihat ini undangan, ini ajakan, ini harta, sawarif atau tidak, memalingkan kita dari dunia atau tidak. Maka setelah itu, ketika kita sudah sadar tentang apa yang kita akan terima, kita silakan ambil sikap setelahnya. Kemudian di dalam dunia tawaffaratid dawa'i ilal mukhalafat. Jangan lupa dunia ini tempat seseorang diundang, diajak untuk condong kepada pelanggarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya dunia ini cuman ngajak kepada enggak taat, belum tentu ngelanggar. Tapi lebih parah lagi, ada dunia yang mengajak orang untuk ngelanggar.
pakai hartanya untuk maksiat, pakai HP-nya untuk maksiat, pakai televisinya untuk maksiat, pakai laptopnya. Ini lebih parah daripada nonton laptop melihat sesuatu yang nggak dosa nggak pahala, atau nonton HP-nya, program HP-nya yang nggak dosa nggak pahala. Itu minimalnya dunia. Puncaknya dunia adalah mengajak orang untuk melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan gambaran, kalau kita sudah tahu dunia ini isinya penyakit, baik zahir ataupun batin. Penyakit jasmani, isinya sakit di rumah sakit, dokter dan seterusnya, dan juga batin, rohani. Ndak mari-mari tetangga satu ngibah tetangga yang lainnya, sof yang sini ngibah sof yang sana, nggak mari-mari. Ya emang itu dunia. Ini tempatnya. Tinggal Habibullah Haddad bilang, yang mau sadar siapa? Memang itu tempatnya. Ghibah, namimah, adu domba, permusuhan. Ini tempatnya dunia ini. Karena di akhirat nggak ada lagi seperti itu. Nah, tinggal kita sebagai umat muslim yang ditakdirkan oleh Allah untuk mendengarkan nasihatnya Habibullah Haddad, sadar akan daripada dunia yang kita miliki, sadar akan dunia yang kita tinggali, sadar akan dunia yang ada di sekeliling kita, untuk kita benar-benar terhindar daripada afat, penyakit zahir dan juga penyakit yang batin. Dunia, katanya beliau, sudah tahu dunia ini penuh dengan cobaan. Dunia penuh dengan hal-hal yang keruh dan menyedihkan. Dunia penuh dengan hal-hal yang menyibukkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah melalaikan orang daripada dunia, daripada semua. Maka ketahuilah, parahnya kita hidup di dunia, jangan sampai ada 4 ini. Beliau memberikan gambaran, jangan sampai ada 4 ini. Yang pertama, fakadatan hasiru fi arba'ati asya ahadiha al-jahl. Yang pertama, jangan sampai kita masuk kepada lingkup kebodohan. Nggak boleh. Bodoh ilmu agama nggak boleh. Makanya Nabi SAW memberikan sabdanya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu agama wahai para muslimin muslimat. Kalau perlu di saat Anda masih ditimang-timang oleh ibunya masukkan ilmu ke dalam telinganya anaknya. Sampai mau nyampe ke kuburan pun tetap kita kalau bisa tetap belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diriwayatkan ilmu ini mahal. Ilmu itu keren. Lihat saking kerennya, kalau salah ada satu hadis yang Al-Fakir artikan saja, siapa orang yang meninggal dalam keadaan belajar, Allah akan bangkitkan di kuburannya daripada malaikat yang menjadi gurunya sampai akhir kiamat. Meninggalnya dan belajar ini, maaf bukan harus mondok. Wah berarti arek pondok toh? Enggak. Arek madrasah toh? Enggak. Siapa dari kita yang dijadikan, saya ini ya kerja, mungkin kita ini, saya ini ya ibadah kepada Allah, saya ini ya thalibul ilm. Loh, santri mana? Loh, enggak harus jadi santri. Santrinya masjid. Saya istiqomah, pokoknya saya sehat, saya memungkinkan datang, saya datang. Maka kita semua santri. Kita ini sudah belajar dari thalibul ilm. Santri itu bahasanya, bahasa anunya thalibul ilm. Maka siapa orang yang melazimkan dirinya untuk thalibul ilm? Masalah tadi maghrib, niat sholat, niat ilmu. Manjenengan sudah thalibul ilm. Jadi sudah boleh, walaupun ada absennya gini ya, nggak pakai absen, nggak pakai ujian, itu thalibul ilm. Maka siapa orang yang melazimi seperti ini, selalu seperti ini, meninggal, ditakdirkan belum jadi guru, maka Allah akan ciptakan satu guru di kuburannya untuk ngajari dia, karena dia cinta sama ilmu dan belajar. Kemudian Allah akan kasih guru ini sampai akhir kiamat, sehingga dia dibangkitkan ketika malaikat panggilkan, falyaqumil ulama, ayo bangun para ulama, kita ikut bangun. Tonggo kita ustaz siapa kan? Bukan jadi ustaz. Oh, sepurane. Ketika saya meninggal, Allah stempel saya sebagai thalibul ilm walaupun enggak mondok. Saya sebagai thalibul ilm walaupun enggak ngaji ke satu ustaz, satu kiai, belajar kita enggak, tapi saya cinta sama ilmu. Saya benar-benar menunjukkan sama Allah ketika di dunia, kapan saya sehat, anak istri memungkinkan saya tinggal, berangkat belajar ilmu agama. Walaupun dengan umur yang sudah nggak waktunya belajar, walaupun nggak pakai apalan, walaupun cuma insya Allah niat ngamalkan, saya cinta sama ilmu, dan itu kebawa saya mati, maka itu orang adalah thalibul ilm. Yang kedua, siapa orang yang meninggal dalam keadaan dia orang yang belajar, orang yang mengajar. Mengajar ini nggak harus punya pesantren, mengajar nggak harus punya madrasah. Kalau pengajar harus punya pesantren dan madrasah, hadisnya nggak adil. Wis nanggo tok wis. Nggak bisa lagi. Enggak. Siapa yang ngajar? Kita pulang dari sini, anak istri kita kasih tahu. Nggak usah ceramah ulang,
Tadi disebutkan bahwasannya ada hadis yang belajar mati dia nyampaikan apa yang disampaikan di sini itu sudah jadi guru. Makanya guru-guru kita memberikan motivasi kepada kita. Ini bukan sebagai sumpah tapi sebagai motivasi. Wahai murid-muridku, sayang ana la arda biharfin min hurufil Islam. Saya enggak ridho satu huruf daripada huruf-huruf yang pernah saya ajarkan kepada kalian ketika kalian tidak mau mengajarkan kepada sanak keluarga kalian. Angkat tangan, Ustadz, saya nggak ada bakat ceramah. Yang satunya, Ustadz, saya nggak ada bakat bicara depan orang, dirodok, mental saya nggak kuat. Ustadz, saya nggak ngerti kitab. Ustadz, nilai saya merah terus. Ustadznya mendengar kok. Bahkan apa? Yang di otaknya, yang di benaknya para thalibul ilm, santri-santrinya, Ustadz ngajar, ceramah, khutbah, mimpin, ini nggak begitu ya akhi. Ketika antum masih dalam keadaan keluar dari pondok belajar, kemudian keluar dari belajar Anda kerja. Di kerja itu ada temannya antum tidak bisa wudhu, jangan diem. Sofi akhi, anak ini bukan orang alim. Tupaan, cuman anak tahu caranya wudhu, mau tak ajari. Antum sudah jadi ustad. Lebih parahnya lagi, lebih hebatnya lagi nanti ketika antum punya istri, itu paling enak sudah. Punya istri, duduk no istrinya. Jangan dibuat dunia tok istri ini. Jangan dibuat kesenangan semata. Kenapa? Kesenangan sebenarnya ada di akhirat. Katanya cinta sehidup sesurga. Itu bahasanya Islam ya. Kalau sehidup semati, mari mati nang di. Sehidup sesurga. Sehidup sesurga itu harus berjalan dengan jalan yang sama. Sehidup sesurga itu harus berjalan di jalannya yang punya surga. Maka istri kita perlu diajari. Ada kalanya istri kita bisa hadir majelis, enak alhamdulillah, maka tanggung jawab kita sudah berkurang. Ada kalanya istri kita bisa hadir majelis dengan alasan apapun, kita nyampaikan intinya dari pengajian isya, pengajian subuh adalah begini dan begitu. Dapat ilmu, oh gitu ya. Kalau ada pertanyaan, jenengan bisa jawab, tanyakan ke gurunya. Wes, hidup seperti ini berarti kita telah mengustadkan diri kita untuk anak dan istri kita. Ini kebawa sampai mati, maka Allah bangkitkan seseorang yang dalam keadaan mengajar walaupun cuma anak sama istrinya tok, maka dia akan Allah bangkitkan satu malaikat tugasnya jadi thalibul ilm di kuburan. Dibalik. Kalau tadi thalibul ilm mati disiapkan ustad, sekarang ustad mati disiapkan thalibul ilm ngajar di kuburan sampai hari kiamat. Sehingga kelak dipanggil sebagai ulama juga. Ini kerennya ilmu. Nempel sama ilmu tuh keren. Mau sifatnya belajar ataupun mengajar sama-sama keren. Makanya al-ilmu zainun lil fata yukrimuhu. Ilmu ini indah, ilmu ini sangat baik, terutama untuk para pemuda yang bisa memuliakan dia si pemuda, yaitu ilmu dunia dan akhirat. Nah, yang pertama adalah kebodohan. Yang kedua, du'ful iman. Yang Al-Habib Abdullah Haddad wanti-wantikan kepada kita, kalau bisa jangan sampai lemah imannya. Kenapa? Kalau iman sudah lemah, kadang-kadang siap keluar dari agama Islam walaupun karena satu bungkus, dua bungkus daripada makanan. Siap mengeluarkan diri daripada Islam, siap murtad, siap keluar dari Islam, siap nggak percaya lagi sama Allah. Kalau sudah lemah imannya, maka kadang-kadang jangankan kita. Berapa mungkin sudah pernah kita sampaikan kisah seorang ulama siap meninggalkan agama Islam karena kepencut sama orang perempuan Nasroniyah. Karena ayu, anaknya ustadznya mereka diminta dilamar dengan syarat jangan jadi ustadznya umat Islam, yang bodoh di agama saya. Ustadz ulama di zaman ini cerita yang diceritakan ada di kitab ini, di kitab-kitab para salaf. Ustadz ulama di zamannya nggak pakai mikir, ya wis, loh siap keluar agama Islam, siap. Demi apa? Demi anaknya jenengan yang cantik. Kenapa ini terjadi? Du'ful iman. Ilmunya nggak mufakat, kitabnya hebat, Al-Quran dihafalkan nggak perlu. Punya ilmu tapi du'ful iman. Punya ilmu tapi imannya lemah. Punya ilmu tapi nggak mau belajar kenal sama Allah sedalam-dalamnya. Maka ini hal yang bahaya. Nanti satu persatu oleh Allah Haddad dijelaskan ada di fasal-fasalnya. Yang penting kita baca dulu. Yang ketiga, daripada setidak-tidaknya kita di dunia untuk terhindar daripada tulul amal, yaitu berangan-angan dunia yang tinggi. Kalau kita baca kitab tasawuf, nggak pernah lepas daripada tulul amal. Dimanapun, angan-angan dunia nggak bakal tutup. Hadis yang sangat mungkin ma'ruf, hadis yang sudah terkenal,
Pernah suatu saat Nabi SAW memberikan satu garis di pasir, bicara kepada Sayyidina Anas, wahai Anas, ini adalah awal mula perjalanan manusia, yaitu umur. Nabi menggaris dengan garis kedua, wahai Anas, garis kedua ini yang jejer adalah ajalnya manusia. Jadi ajal, umur sama ajal itu segini caranya. Kemudian Nabi menggaris dengan garis yang jauh ketiga, wahai Anas, ini angan-angan dunianya manusia. Artinya apa? Sak tinggi-tingginya kita kepingin punya uang, sak tinggi-tingginya kita kepingin punya jabatan dunia, luput-luput. Lo kok bisa? Emang jenengan Allah? Bukan, Nabi sudah ngomong luput. Kenapa kok luput? Pasti keduluan sama yang namanya mati. Nabi kok yang ngomong? Tidak ada. Orang terkaya di dunia punya kekayaan ratusan triliun, ditanya, emang jenengan punya hayalan ratusan? Oh enggak, hayalan saya ribuan triliun. Apakah jenengan yakin akan nyampe? Waduh, saya sudah umur 60, saya sudah umur 70, yang ada cukup. Nah, inginannya ribuan triliun, kenanya cuma ratusan triliun, tapi dalam keadaan gak Islam, naudzubillah. Dalam keadaan gak ibadah kepada Allah, naudzubillah. Sak tinggi-tingginya kita punya angan-angan dunia, pasti akan kejemput sama aja. Lah kalau sudah tahu angan-angan dunia ini merugikan, karena ngabis-ngabiskan waktu, gak bakal ketutup, ya ayo dibalik, angan-angannya diganti akhirat. Ngelihat TV ada pildacil, ada hafidul Quran, ya Allah, anak saya hafidul Quran, walaupun sudah kuliah, walaupun sudah SMA. Kenapa? Paling tidak di umur kita yang sekian puluh tahun pernah berhayal untuk punya anak hafizul Quran, hafizul Quran. Ya Allah, luput toh anak saya yang 1, 2 atau 3 cucuku, ya Allah, hafizul Quran, hafizul Quran. Belum tahu, kita ini nggak pernah tahu bagaimana nikmatnya jadi embah, nikmatnya jadi bapak, jadi ibu, tapi anaknya hafizul Quran, nggak pernah tahu. Kalau kita dikasih tahu keadaannya orang-orang kubur ketika mereka punya anak dan cucu hafizul Quran, hafizul Quran, leye-leye Pak, leye-leye sebelum waktunya leye-leye. Ada istilah itu azab qoblal azab. Diazab dulu sedurung masuk ke puncaknya azab pada neraka. Nauzubillah, di kuburan. Ada naim, ada nikmah qoblan nikmah. Ada nikmat sebelum kita merasakan nikmat yang hakiki, yaitu surga, yaitu kuburan. Leye-leye tenang, kuburan yang lainnya ngelihat, ya para arwah ngelihat, kok tenang jenengan, kok santai jenengan, yang itu ketakutan, yang itu diazab setiap hari, yang itu teriak-teriak, jenengan kok tenang. Alhamdulillah. Lu apa amalannya banyak dah? Enggak. Salat tok, wajib tok. Oh mungkin solawatnya banyak? Enggak kabeh kecuali yang wajib, iya. Kalau yang wajib semua, tidak nunggu fulan, semua umat Islam pasti ngejaga yang wajib. Terus apa? Saya punya cucu hafizul Quran. Loh, terus nelalar, kata orang Jawa kan, nelalar Quran. Bismillah, ingat injitnya, ingat embahe, kembali pahala bacaan Quran kepada mbahnya. Padahal mbahnya enggak hafal Quran. Padahal mbahnya enggak, kadang-kadang di dalam dunianya mungkin sekali itu hatam Quran secara pribadi. Selebihnya numpang ada di musola, dapat imbas daripada faedah mempunyai anak. Harus ada angan-angan akhirat, harus ada. Ya Allah, rumah kepinginnya 3 tingkat, tapi ya alhamdulillah di umur yang segini nggak mungkin saya ngurusi rumah ini supaya cuma 3 tingkat. Ya wes 1 tingkat, yang penting jadi barokah. 1 tingkat dibalik dunia ini yang sudah nggak nutut lagi untuk kita kejar, dibalik dunia rumah balikan jadi akhirat. Ya Allah, kendaraan saya yang kepingin punya 10, sekarang punya 1. Insya Allah kendaraan ini bisa saya gunakan untuk ibadah kepada Allah. Nyenengkan anak istri kepada tempat-tempat yang baik, itu juga menjadi pahala. Dipinjamkan kepada tetangga yang butuh refreshing, juga bisa dimaknai akhirat. Semua dunia kita bisa kita rubah dengan akhirat. Maka tulul amal, panjang daripada angan-angan dunia ini harus kita tinggalkan, diganti dengan cita-cita yang akhirat. Yang terakhir, yang keempat, yaitu aklul haram wasyubuhat. Sak parah-parahnya dunia ini, sak jelek-jeleknya dunia, yang keempat yang nggak boleh kita ada tempat-tempatnya ini adalah aklul haram wasyubuhat. Makan haram dan makan yang subhat karena kepepet. Harus ditinggalkan. Nggak boleh. Kenapa? Kalau sudah dunia kita membuat lalai kepada Allah, membuat sibuk dari Allah, dunia kita membuat kita melanggar aturannya Allah, aklul haram. Kalau sudah makanannya haram lah anaknya.
Maaf, anak ini dari sperma dari makanan. Ibunya menyusui dari makanan, semuanya dari makanan. Kemudian ya Rob tahajudnya dikuatkan, ya Allah anakku, anak hilang dari rumah. Loh kenapa? Karena mereka nggak sadar anak itu bukan doa noto. Persiapan punya anak soleh itu dimulai dari cari bapak yang soleh atau mencari ibu yang soleha, bukan cari istri atau cari suami. Kalau cari istri dan suami tok mau koe ganteng, mau koe ayu. Tapi kalau cari ibu yang solihah untuk calon anaknya, bapak yang soleh untuk calon anaknya, itu langkah pertama punya anak soleh. Yang kedua, langkah mensolehkan anak itu adalah dengan mensolehkan diri sendiri. Ya apa caranya wis? Yang kuat Quran monggo Qurannya, yang kuat solawat monggo solawatnya, yang kuat dengan masjid monggo masjidnya. Kok enggak tuh sih Pak? Lah ya apa? Kalau saya cuman masjid tok lah anak saya berharap dengan saya melazimi masjid semampunya saya berharap anak saya nanti jadi anak soleh. Saya berharap cucu saya jadi anak soleh. Doanya sebelum lahir. Yang ketiga yang paling penting, trik punya anak yang soleh soleha, makanannya harus jelas, makanannya harus halal, makanannya nggak boleh haram, nggak boleh subhat, harus jelas kehalalannya. Kenapa? Jadi darah maaf jadi ASI, darah juga bisa jadi sperma dan seterusnya, campur darah bapak ibunya ada di anaknya. Ya Allah, nanti Allah disalahkan. Saya sudah minta sama Allah anak saya soleh soleha, tapi Allah nggak kabulkan saya. Jadi guyu be malaikat, loh, lanjutnya makannya haram, famat'amu haram, wa masrabu haram, wa ghuziya bil haram. Dalam riwayat domal basu haram, fa anna yustajabulah katanya Nabi SAW. Ada makanan orang tuh makanannya haram, ada orang minumannya haram, ada orang pakaiannya haram, ada orang makan pagi, makan siang, makan malamnya ada haramnya. Tapi lek bengi tahajudnya kuat ya Rob gak bakal diterima. Fa anna yustajabulah, dari mana Allah mau ngasih terima? Bagaimana caranya Allah ngasihkan gobul sedangkan panganannya haram semuanya? Nggak bisa, makanan minumnya atau pakaiannya haram semuanya, nggak bisa. Ya makanya disebutkan kalau mau mempunyai anak soleh, solehkan diri kita. Kalau mau punya cucu yang soleh, kita sebagai mbah harus siap mensolehkan diri kita. Itulah tahdzirat namanya, yaitu peringatan-peringatan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian beliau memberikan perincian. Kita manfaatkan waktu yang ada. Yang pertama, bodoh. Apa itu bodoh? Beliau menjelaskan bodoh ilmu agama itu adalah banyak hadisnya. Di antara hadis yang bodoh atau di antara kejelekan kebodohan dalam ilmu agama Islam, bodoh ilmu agama, Imam Syafi'i pernah memberikan syairnya, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Akhul ilm apa itu? Kemudian ta'allam, belajarlah. Ta'alam falaisal mar'u, tidaklah manusia ini yuladu aliman, dilahirkan dalam keadaan alim, enggak ada. Bapaknya ustadz, bapaknya kiai, alim, anaknya mau alim, ya belajar. Enggak ada ilmu nurun itu, enggak ada. Ilmu bem salah bem itu enggak ada. Ilmu kasih-kasihan itu enggak ada. Mau niru bapaknya, mau niru mbahnya yang alim, pasti jawabannya harus belajar. Karena Imam Syafi'i mengatakan tidak ada seseorang yang lahir dalam keadaan alim. Fa inna kabiral ilma, fa inna kabiral qaumi la ilma indahu. Kita bisa lihat, ada orang ditokohkan, ada orang dihebatkan karena mungkin tidak ada lagi satu daerah masalah, nggak ada ustadznya, nggak banyak. Ada orang ditokohkan, entah karena apanya. Fa inna kabirul qaum la ilma indahu. Orang ditokohkan begitu hebat, diciumi tangannya sana sini, kalau perlu datangnya disambut, berdiri semua sak masjid, sohir. Dia akan menjadi orang yang kecil ketika dia berurusan dengan ilmu agama. Kalau cuma disuruh mimpin bacaan, mungkin bisa. Belajar itu bisa gampang, sekali duduk. Ketika disodorkan mik, bagaimana hukum wudhunya begini? Orang yang diagungkan ini ciut. Saya tidak punya ilmu. Kata Imam Syafi'i, lihat, beliau kasih gambaran, kalau orang ditokohkan akan menjadi ciut karena dia nggak punya ilmu agama. Pertanyaannya, ya apa kalau orang sudah kecil dari awalnya? Tokoh enggak, ilmu enggak, amalan enggak, ahli masjid enggak, ini enggak, kemudian ditanyakan ilmu agama, apa enggak lebih ciut lagi kita?
Itu gambaran daripada Imam Syafi'i. Orang yang dihebatkan ada di kampungnya, orang yang dihebatkan ada di kotanya. Kalau kena ilmu agama, maka mereka akan mundur. Maka nggak ada kabirul qaum, nggak ada tokoh sebenarnya kecuali seseorang yang ditokohkan karena keilmuannya, seseorang yang ditokohkan karena ilmu agamanya. Nah, di antara nasihatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la aduwa a'da minal jahli. Tidak ada musuh yang paling berbahaya daripada kebodohan bagi umat Islam. Enggak ada. Musuh paling bahaya umat Islam adalah kebodohan. Kenapa? Orang makan haram kalau mau ditanya-tanya bukan karena syahwat. Orang makan haram kalau ditanya-tanya bukan karena kepepet. Kadang-kadang banyak orang kepepet. Banyak orang yang hartanya di bawahnya si fulan yang makan haram ini. Tapi kalau mau direntet, seret, intinya adalah bodoh ilmu agama. Contohnya apa? Jenengan awet tidak mau neraka. Neraka? Apa neraka itu? Nah, berarti dia nggak punya ilmu agama. Nggak tahu kalau Allah ciptakan surga dan neraka, taunya surga tok. Nah, ini adalah kebodohan. La aduwa a'da minal jahli wal mar'u aduwwun ma jahilu. Dan seseorang itu adalah musuhnya kebodohan. Ini tugas kita di dunia ini beribadah. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan juga jin, katanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah. Sayyidina Abdullah bin Abbas tanya, ibadah itu apa? Abdullah bin Abbas, salat, zakat, iya itu ibadah. Tapi liya'budun ay liya'rifun. Maksudnya beribadah di sini lebih khusus lagi, bukan ibadah salat, tapi ibadah yang namanya belajar. Kenapa? Kita bisa bayangkan ada orang sholat sudah puluhan tahun, umur sisa setahun. Kalau mau dilihat di Lauhul Mahfuz, umurnya cuma setahun. Sisanya ditanya, saya ini ngomong sama teman saya ini, alhamdulillah sholat sudah istiqomah, tapi lek Fatihah sakarepku. Loh, maksudnya apa? Ya Fatihah, kalau saya omes saya Fatihah, lek ndak Fatihah. Loh, Fatihah itu wajib. Lu sing genah wajib dah. Mampu mau godok puluhan tahun di waktu setahun tok. Rusak. Sama seperti ceritanya seorang yang hidup di zamannya orang soleh. Hidup, ada ustadz, ada ulama, ada kiai, cuman gak mau datang. Sibuk sama keadaan dunianya, sibuk sama ibadahnya. Jangankan sama dunia, ini orang sibuk sama ibadahnya. Bingung ya apanya sholat, istiqomah, ibadah tok, tapi gak pernah mau belajar ilmu agama. Kemudian di akhir-akhir umurnya ditanya oleh orang-orang, apa trik-trik jenengan ini sampai umur sekian ibadah melazimi Allah Subhanahu wa taala? Oh, kasih triknya begini, sampai pada pertanyaan-pertanyaan, maaf Pak Fulan, karena dia bukan ustadz, Pak Fulan yang jadi orang yang kita hormati karena ibadahnya, dan jenengan ini gak menikah ta? Oh, enggak. Maaf, waktu saya akan habis bersama istri kalau saya menikah. Saya maunya sama Allah 24 jam. Oh, apalagi punya anak. Aduh, kalau punya anak tambah ruwet. Waktu saya yang 24 jam untuk Allah berkurang. Indah ini nasihatnya. Ini omongan indah. Waktu saya akan berkurang kepada Allah ketika saya menikah. Wih, berarti 24 jam untuk Allah. Kalau punya anak, apalagi. Kalau punya cucu, apalagi. Lelek sakit, apalagi. Allah, Allah, Allah. Semuanya takjub. Ya Allah, surga jenengan Pak, surga. Tanya, di masa-masa jenengan muda yang masih kuat melakukan hubungan, jenengan tidak pernah syahwat sebagai orang laki. Loh ya syahwat, ya apa sih? Syahwat saya, saya ada syahwat. Oh jenengan punya syahwat? Punya. Maaf, jenengan ke masjid, nggak ada majelisnya ya. Masjid tok, nggak pakai majelis. Karena kan ini orang nggak belajar. Ini orang ibadah tok. Jenengan ibadah sekuat tenaga itu, lepas keserempet orang perempuan, apa nggak syahwat? Oh syahwat saya. Kelihatan orang perempuan, iya syahwat, cuman saya tahan syahwat saya. Nggak mau saya zina, nggak mau saya zina. Waduh surga jenengan Pak, surga. Terus ya apa ngelampeskan syahwat ini apa? Puasa. Karena Nabi memberikan clue, kalau mau menahan syahwat bagi yang syahwatnya tinggi ditekan dengan puasa. Fa innahu lahu wija. Karena puasa adalah benteng untuk melawan syahwat. Oh enggak, puasa saya cuma Ramadan toh, atau puasa saya cuma puasa seenaknya saya sholat dan sholat. Oh geng. Terus ya apa? Ya apa sih dengan ini?
Jenengan enggak? Orang Timur Tengah itu, orang Arab itu pasti punya kandang. Pasti itu. Karena urusan kehidupannya sama binatang, sama kuda. Ya sudah, semua tinggal ke kandang, datangi kambingnya, datangi ontanya, datangi kudanya, selesai. Bingung ini orang. Maksudnya ya apa? Ya sudah, saya melampiaskan syahwat saya sama binatang. Loh, berarti jenengan nggak menikah karena takut sibuk urusan sama istri dan anak yang ruwet bagi jenengan untuk Allah semuanya. Terus binatang sama datangi? Iya. Loh, jenengan datangi binatang? Iya. Terlaknat jenengan. Jenengan ibadah sama Allah tapi ibadah yang kelaknat jenengan. Dibawa ke ustadznya. Ustadz, ini bagaimana? Orang ini ibadah top tapi dia mendatangi binatangnya untuk pelampiasan syahwatnya. Teriak ustadznya, la ilaha illallah. Bagaimana bisa nggak salut? Bisa ditolak, bisa dihapus semua jenis ibadahmu karena Anda melakukan hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya sudah habis sudah ini. Ini sudah mendekati kematian. Kira-kira bagaimana kalau itu kita? Kita bangkit untuk taubat atau lemes? Lu 60 tahun kau kon taubat teko awal. 60 tahun suruh ngodoi salat masalah. Fal'iyadzubillah. Dalam versi yang lain, dalam riwayat yang lain bukan mendatangi atau melampiaskan kesahwatnya kepada binatang, tapi ini orang bawa kalung. Kemana-mana pakai kalung. Tanya orang-orang, kalung yang jenengan ini kayak melarang itu. Oh enggak, biasa. Kalung yang jenengan ini kayak jimat ya. Oh bukan. Cuman saya ngefans sama kalung ini. Saya cinta sama kalung ini. Saya dapatkan dengan cara yang lumayan luar biasa. Oh iya kan? Kalung ini saya bawa mandi, saya bawa tidur, sholat, apalagi tak bawa sama saya kalau ibadah sama Allah. Kalung apa itu? Kalung tulang babi. Bingung. Loh, apa? Tulang babi. Lu jeneng pakai sholat? Pakai. Mandi junub? Pakai. Bingung ini orang-orang ini. Kok ada yang salah ya? Dibawa ke ustadznya. Ustadz, sholat pakai tulang babi apa? Ya nggak sah. Uang tulang babi itu namanya najis mughalladhah. Najis terberat ada di Islam dari 3 najis yang ada. Duh, berarti nggak sah. Godok sholat semuanya selama dia pakai tulang babi. Kalau dia mulai balik pakai tulang babi sampai umur 40, berapa tahun dia harus menggodok sholatnya? Ini semua terjadi murni karena kebodohan, murni karena nggak mau belajar, murni karena nggak mau tanya kepada guru-gurunya, murni tidak mau menjadikan satu orang sebagai guru atau beberapa orang jadi guru untuk marja, untuk jadi tempat kembalian ketika seseorang butuh ilmu agama. Ya, kita membuka toko, anak kita membuka toko, harus diantarkan ke ustadznya. Apalagi anak kita nggak mondok, anak kita nggak pernah belajar ilmu agama, diantarkan. Nah, apa atau ayah sebagai ayah menasihati sebagai ayah bukan sebagai ustadz. Sing takwa ambil Allah, jangan sampai riba, jangan sampai makan uang haram, ojo nekat, toko iku yo rame, yo sepi, yo standar, ndak oleh nuntut Allah. Sudah dibawa ke ustadznya. Ustadz, mohon jelaskan hukum-hukum jual beli. 1 jam ndak nyampe pak. Ini anaknya jenengan akan menguasai ilmu muamalat, ilmu jual beli. 1 jam tok, bukan buka kitab gini ndak loh ya. Ustadznya ini kalau sudah memang spesialis menjelaskannya, gini loh. Pokoknya yang namanya jual beli versi begini tuh haram karena begini. Yang kedua, ini halal karena begini. Dikasih duduk sekali tok, iki haram, iki halal. Wes yang ada terjadi di pasar-pasar, apa yang terjadi di online, apa terjadi di toko-toko yang ada, ustaznya kan sudah tahu. Dia bagian memberikan jawaban. Dikasih clue-nya tok, dikasih jawabannya tok, pulang bawa ilmu. Oh, pokoknya jual beli yang jenisnya seperti ini haram. Yang jenis seperti ini halal, yang jenis seperti ini subhat, belum ada jawabannya. Sehingga buka toko aman. Buka toko dalam keadaan baik, makanannya halal, minumannya haram. Angkat tangan nggak tahajud pun dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia ahli tahajud. Tapi yang tadi dalam hadis, makannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kemudian tahajud sak kuatnya, nangis minta sama Allah, nggak bakal dikasih. Karena darahnya sudah bercampur dengan yang haram. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau memberikan kejelekan, memberikan gambaran parahnya bodoh itu adalah wa dhammul jahli ma'lumun bin naqli wal aqli. Jeleknya daripada kebodohan itu maklum, telah diketahui bin naqli wal aqli. Secara nas agama, mau Qur'annya ada. Fa idza qalahumul jahiluna qalu salama. Ya apa caranya ngedepi orang-orang bodoh?
Siapa orang bodoh? Yang namimah, yang ghibah, yang fitnah, yang mencaci, yang bully. Qalu salaman. Apa salaman? Wis anak kak urusan. Sak karepe kate mak. Ada bodoh itu di Al-Qur'an ada. Kemudian secara hadis banyak. Nasihatnya ulama seputar bodoh banyak. Bin nasi wal akli. Secara akal enggak ada orang pernah doa ya Allah jadikan saya bodoh dari Al-Qur'an, enggak ada. Semuanya ada harapan untuk alim. Semuanya tahu kalau bodoh itu adalah jelek. La yakadu yakhfa ala ahad wal jahilu waqi'un fi tarkit ta'at. Orang kalau sudah bodoh pasti akan jatuh kepada meninggalkan yang taat kepada Allah. Enggak sholat. Apa sebabnya? Bukan karena sombong, bukan, tapi karena bodoh. Dia bodoh tentang rahmatnya Allah. Dia bodoh kalau sholat itu wajib. Dia bodoh kalau sholat itu ada innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia nggak tahu termasuk rim untuk nggak maksiat itu adalah melazimi sholat. Dia nggak tahu. Sholat dianggap ritual ibadah, ya semua kok nyembah mari. Karena faedahnya lebih enak faedahan toko. Kenapa toko itu ada jual beli, ada hasil. Sholat itu ada hasilnya. Ini kalimat keluar daripada orang yang bodoh. Orang yang bodoh akan terjatuh dalam meninggalkan ketaatan. Orang yang bodoh akan jatuh kepada pekerjaan maksiat. Enggak mungkin tidak. Pasti akan jatuh kepada kemaksiatan. Lihat orang ahli ibadah melazimi masjid puluhan tahun, ujung-ujungnya sholatnya enggak sah puluhan tahun. Orang ahli ibadah tapi enggak punya ilmu agama, ujung-ujungnya dia telah melakukan hal-hal yang membuat dia dilaknat di dunia dan di akhirat. Untung ketahuan. Coba enggak ketahuan, mati dalam keadaan enggak taubat. Fala ya'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, sya'a amabah. Orang kalau sudah bodoh akan meninggalkan ketaatan dan akan mengerjakan kemaksiatan, mau nggak mau. Mau tidak mau dia akan mengerjakan. Fa innahu la yadri ayya syai'it ta'ah allati amarahu Allah bi fi'liha. Kenapa? Kalau orang sudah bodoh, dia nggak tahu apa manfaatnya takwa itu apa. Lah kok ustadz ini takut sama Allah, takwa sama Allah, Jumatan taat sama Allah, taat apa dia nggak tahu, makanya santai aja. Judi lanjut, khomer lanjut, narkoba lanjut, batal sholat Jumat. Dengar setiap khutbah dengar, ittaqullah, takwalah kepada Allah, tinggalkan yang haram. Dia nggak tahu apa yang haram. Sewantai dia, gak ada gemeter-gemeternya. Orang kalau iman terus dibilang ittaqullah, kena kalimat Allah gemeter. Ada minimal merinding itu ada. Ya Allah, ya Allah. Orang taubat aja, orang taubat dari maksiat puluhan tahun lalu pernah minum khamr, terus dengarkan bagaimana dia waktu takwa kepada Allah, bahaya neraka, dia merinding. Sudah taubat, saya merinding. Ada orang masih melakukan maksiat, dengar khutbah Jumat gak merinding. Kenapa? Bodoh. Gak tahu kalau neraka itu bahaya, gak tahu kalau surga itu nikmat, gak tahu kalau khamr itu haram. Bodoh, murni daripada kebodohan. Dia nggak bakal tahu wala ayyi syai'in at-ta'ah wala ayyi syai'il ma'siyah allati nahallahu 'anil biha, karena dia nggak tahu mana yang halal mana yang haram. Wala yakhruju min dhulumatil jahli illa binuril ilmi, maka tidak akan keluar daripada gelapnya kebodohan kecuali dengan terangnya atau cahaya ilmu agama. Makanya ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin, beliau pernah surhat, sambat kepada gurunya namanya Imam Waqi. Wahai Imam, saya ini kalau apalan cewepet, buka gini tok baca seret apal. Itu saking cerdasnya Imam Syafi'i. Baca kalau baca begini supaya nggak campur. Sekali baca bisa apal. Ada satu saat beliau nyandet apalannya. Sekali baca ndak apal butuh 2 kali. Pernah suatu saat juga 3 kali, butuh 3 kali baca baru apal. Ini pun cerdas. Beliau lapor, ya Imam, ya apa wahai guruku. Ini sekelas Imam Syafi'i punya guru untuk tempat sambatan, punya guru untuk tempat laporan. Kenapa lain orang salah nasihat, salah jalan nggak sampai anak istrinya masuk ke surga, bapaknya nggak masuk surga. Lho Pak nang ndi Pak? Talanku gini. Lho melok sapa? Melok wong iki, padahal bukan orang ahli ilm. Melok iki padahal bukan orang yang dekat kepada Allah. Cuman pakai pakaiannya orang ahli ilm, nggak bisa, harus ada patokannya. Lapor, apa kata Imam Waqi? Syakautu li Waqi'in su'a hifzi. Aku lapor curhat kepada Imam Waqi tentang
jeleknya daripada hafalanku yang sebelumnya hebat. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Apa nasihatnya Imam Waqi kepada Imam Syafi'i? Tinggalkan maksiat. Pertanyaannya, Imam Syafi'i ini maksiat apa? Bukan berarti enggak maksiat ya. Bukan berarti maksum. Enggak. Cuma pertanyaannya kalau dibandingin sama kita, sekelas Imam Syafi'i di masa mudanya, maksiatnya apa sih? Kok sampai Imam Waqi ngomong tarkul ma'asi? Fa inna nurullah la yuhda li fa inna li annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asi. Ketahuilah wahai Syafi'i, dengarkan nasihatnya guru, dengarkan nasihatnya, ketahuilah ilmunya Allah itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan cahayanya Allah gak bakal Allah kasih kepada orang-orang yang ahli maksiat, gak bakal. Bukaan kitabmu, wolak walian, apal no minuman kalau perlu airnya kitab, gak bakal bisa Anda pelajari dengan benar kecuali Anda meninggalkan maksiat. Nah, belajar ilmu apa itu maksiat, apa itu bahayanya maksiat, apa itu jenis-jenis maksiat, sehingga dia menjadi orang alim. Ditinggalkan Imam Syafi'i. Jadilah Imam Syafi'i mujtahid mutlak, seseorang yang satu di antara 4 imam yang berhak diikuti dan bahkan wajib untuk diikuti. Nggak ada orang ngambil mazhab A, saya mengambil mazhab Imam Hasan Al-Basri. Nggak boleh, walaupun Imam Hasan Al-Basri itu alim. Nggak boleh, kenapa? Nggak dimadhabkan. Jadilah sekelas Imam Syafi'i, jadilah sekelas Imam Malik, jadilah sekelas Imam Abu Hanifah, dan mereka-mereka Imam Ibn Hanbal radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim fid darin amin. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad tentang bahayanya dunia, lebih parahnya lagi bahayanya bodoh tentang ilmu agama, bahayanya lemahnya iman, bahayanya panjangnya angan-angan duniawi, bahayanya makan haram dan subhat, bisa membuat kita menjadi sadar, kita terinspirasi dengan kisah-kisah ini untuk kita enggak termasuk orang-orang yang bodoh. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu agama yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa